Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdan liman jalla 'anil mudhari'i wa 'anil madi wa 'an manazi'i. Summa sholatu wassalamu uhdi ilal hadi wal hadil muhdi. Qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah al-ayah. Kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, bulan Ramadan adalah bulan tarbiyah, bulan pendidikan. Dalam bulan Ramadan kita dapat pelajaran yang begitu banyak yang tentunya bertujuan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu pelajaran penting yang berharga yang kita dapatkan dalam bulan Ramadan adalah kita dituntut untuk maksimal memiliki disiplin yang tinggi dalam menjalankan berbagai aktivitas, rutinitas, baik yang bersifat ubudiyah ataupun yang bersifat kegiatan kita sehari-hari. Dimulai dari kita mulai bangun tidur sampai malam menjelang tidur, seyogyanya kegiatan kita isi dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat seperti sholat tahajud, kemudian setelah santap sahur, kemudian dilanjutkan dengan sholat berjamaah, dan seterusnya diisi dengan berbagai kegiatan yang bermanfaat. Tujuan kegiatan tersebut selain untuk menambah pahala adalah untuk meningkatkan disiplin kita dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Qala ba'dul hukama al-istiqamatu ala salasati aujuhin. Al-ula al-istiqamah bil lisan, wa tsani al-istiqamah bil jinan, wa tsalits al-istiqamah bil qalbi ay bin nafsi. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, sebagian ahli hikmah mengatakan bahwa istiqamah dalam beribadah itu diklasifikasikan ke dalam 3 hal. Yang pertama adalah al-istiqamatu bil lisan. Artinya seseorang yang sudah istiqamah beribadah kepada Allah, seyogyanya dia harus bisa menjaga lidahnya dari perkataan yang kotor, perkataan yang keji, perkataan yang menyakitkan hati orang lain. Lisan adalah unsur terpenting dalam tubuh kita yang harus dijaga. Karena ketika kita berkata kotor, maka imbasnya adalah akan menyakiti hati orang lain. Yang kedua adalah istiqomatu bil jawarih ay bil jinan. Seseorang yang udah istiqomah dalam beribadah harus pula diwujudkan dalam tata perilaku kehidupan sehari-hari. Perilakunya harus mencerminkan bahwa dia adalah sebagai panutan dalam kehidupan sehari-hari. Seorang yang sudah istiqomah harus bertutur sapa, harus bersikap yang menyampaikan pesan perdamaian kepada setiap orang yang ada dalam masyarakat. Yang ketiga adalah al-istiqomah bin nafsi ay bil qalbi. Seseorang yang sudah istiqomah beribadah kepada Allah, dia harus bisa menjaga hatinya dari berbagai penyakit batiniah. Karena sungguhnya hati adalah sumber dari seluruh inspirasi yang ada dalam diri kita. Ketika hati seorang baik, maka akan baik pula tutur saba dan perilakunya. Begitu juga sebaliknya, ketika hati dia buruk atau jelek, maka akan jelek pula tutur saba dan tingkah lakunya. Sebagaimana
disabdakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadis, ala inna fil jasadi mughdhah idza soluhat soluhal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh hiya al-qalbu. Rasulullah SAW mengingatkan bahwa di dalam diri ini ada segumpal daging yang bila mana ia baik maka baik pula seluruh tubuh ini, dan bila mana ia buruk maka buruk pula seluruh tubuh ini. Kaum muslimin wal muslimat yang dimuliakan Allah, sebagai penutup kultum ini ada satu kisah seorang hamba yang diabadikan dalam kitab Kifayatul Atqiya wa Minhajil Asfiya karya Said Abu Bakar Al-Ma'ruf, tentang kegigihan seorang hamba Allah dalam beristiqomah ibadah kepada Allah. Dikisahkan bahwa ada seorang hamba Allah yang terlahir cacat dan buta, tetapi dia sangat istiqomah dalam beribadah kepada Allah. Hamba tersebut walaupun buta, tetapi dia sangat mencintai salah satu kesunahan yang dianjurkan oleh Rasulullah, yaitu sholat berjamaah. Ketika datang waktu sholat, dia bergegas berangkat ke masjid dengan keterbatasan fisik dan tidak dituntun oleh siapapun untuk melaksanakan sholat berjamaah. Walaupun jarak dari rumahnya ke masjid cukup lumayan jauh. Suatu saat si fulan ini ketika berangkat untuk menunaikan sholat jamaah ke masjid, tidak terasa di jalan kakinya tersandung batu dan kemudian ia terjatuh. Dan kepalanya pun terluka, mengeluarkan sedikit darah. Kebetulan waktu itu ada seorang yang menolongnya dan kemudian mengantarkannya pulang ke rumahnya. Sesampainya di rumah, ia malah dimarahi oleh istrinya, dan istrinya mengatakan, "Bapak ini bagaimana? Bapak kan buta, cacat. Jadi tidak usahlah berangkat sholat jamaah ke masjid. Cukup sholat di rumah saja." Hukum sholat jamaah, karena kata istrinya, adalah sunnah, jadi bapak tidak usah berangkat ke masjid. Mendengarkan apa yang dikatakan istrinya, si fulan ini berkata kepada istrinya, "Wahai istriku, walaupun aku buta, walaupun aku tidak bisa melihat, tapi alhamdulillah Allah masih memberikan cahaya dalam hatiku. Walaupun aku buta, tetapi aku ingin tetap bisa istiqomah menjalankan salah satu kesunahan yang dianjurkan oleh Rasulullah, yaitu sholat berjamaah." Sehingga terjadilah perdebatan yang panjang antara si fulan dan istrinya, dan kemudian si fulan ini diantarkan oleh istrinya ke kamarnya dan lukanya diobati oleh istrinya, dan karena kelelahan si fulan ini akhirnya tertidur. Dalam tidur yang pulas itu, si fulan bermimpi didatangi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah menyapa fulan, "Hei fulan, ada apa gerangan denganmu? Kenapa engkau bertengkar dengan istrimu?" Kemudian si fulan ini menceritakan kronologis kejadiannya kepada Rasulullah dan mengatakan, "Ya Rasul, aku ingin istiqomah menghidupkan salah satu kesunahanmu, yaitu sholat berjamaah." Ya. Kemudian Rasulullah SAW berkata kepada si fulan, "Wahai fulan, mulai hari ini matamu yang buta sudah bisa melihat kembali." Kemudian tangan Rasulullah mengusap kedua mata si fulan, dan seketika itu juga si fulan sudah bisa melihat kembali. Setelah ia bangun, betapa kagetnya ketika fulan meraba matanya dan luka-lukanya. Ternyata dia sudah bisa melihat kembali, yang selama ini buta
bi barakati nabiyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan berkah Rasulullah dan berkah salah satu kesunahannya, si fulan diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan cara yang istimewa. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kisah di atas adalah sebuah inspirasi bagi kita untuk tetap berpegang teguh, tetap berusaha menghidupkan salah satu sunnah Rasulullah. Si fulan yang begitu teguh, yang begitu sabar, perjuangannya yang sangat luar biasa dalam menghidupkan salah satu sunnah Rasulullah, ia diberi sebuah natijah yang istimewa oleh Rasulullah, di mana dulu matanya buta, sekarang bisa melihat kembali. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, berilah kami kekuatan untuk senantiasa berzikir kepadamu, senantiasa bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan, dan senantiasa bisa memperbaiki atas ibadahku kepadamu. Cukup sekian, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.